rute terpendek. 1. Pendahuluan. Definisi jaringan. Sebuah jaringan terdiri dari kelompok node atau simpul yang dihubungkan oleh busur atau cabang. Suatu jenis arus tertentu berkaitan dengan setiap busur. Contohnya, dalam jaringan transportasi, kota mewakili node, jalan raya mewakili busur atau cabang, dan kendaraan mewakili arus. Notasi standar suatu jaringan, misalnya jaringan G sama dengan N, A, di mana N himpunan node, A himpunan cabang atau busur. Masalah jaringan muncul di berbagai bidang dalam berbagai bentuk, seperti jaringan transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi, perencanaan proyek, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Fungsi bentuk jaringan adalah memberikan bantuan secara visual dan konseptual yang sangat bermanfaat untuk menunjukkan hubungan di antara komponen-komponen sistem. Node atau simpul digambarkan lingkaran dan mempresentasikan titik-titik persimpangan atau lokasi. Busur atau cabang digambarkan garis dan menghubungkan antar simpul atau node, mempresentasikan arus atau aliran. Nilai pada setiap busur atau cabang bisa berarti jarak, waktu, biaya, dan sebagainya. Sumber adalah node awal bagi busur-busurnya. Tujuan adalah node yang dituju oleh busur-busurnya. Arus dalam busur dibatasi oleh kapasitasnya, yang dapat terbatas atau tidak terbatas. Sebuah busur dikatakan terarah dan terorientasi jika busur tersebut memungkinkan arus positif dalam suatu arah dan arus nol dalam arah yang berlawanan. Jaringan yang terarah adalah jaringan dengan semua busur yang terarah. Jalur adalah urutan busur-busur tertentu yang menghubungkan dua node tanpa bergantung pada orientasi busur-busur tersebut secara individual. Loop atau siklus adalah jalur yang menghubungkan sebuah node dengan dirinya sendiri. Loop yang terarah atau sirkuit adalah sebuah loop di mana semua busur-busurnya memiliki arah dan orientasi yang sama. Hubungan adalah jaringan di mana setiap dua node dihubungkan dengan sebuah jalur. Kedua, pohon. Pohon adalah sebuah jaringan terhubung yang tidak memiliki loop. Ketiga, pohon perentangan adalah sebuah jaringan yang berhubungan yang mencakup semua node dalam jaringan tersebut. Contohnya ada pada slide 8. Dari gambar di atas diperoleh bahwa node atau yang disimbolkan dengan N besar meliputi 1, 2, 3, 4, 5. Busur A, busur atau yang dilambangkan dengan huruf A, memiliki himpunan 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3, 4, dan 4, 5. Jalur sama dengan busur memiliki himpunan 1, 3, 3, 2, dan 2, 4, mewakili sebuah jalur dari node 1 ke node 4. Loop sama dengan busur memiliki himpunan 2, 3, 3, 4, dan 4, 2, membentuk sebuah loop. 2. Definisi masalah rute terpendek. Masalah rute terpendek berkaitan dengan penentuan busur-busur yang dihubungkan dalam sebuah jaringan transportasi yang secara bersama-sama membentuk jarak terdekat di antara sumber dan tujuan. Mencari rute atau lintasan dari asal atau sumber ke tujuan yang memberikan total jarak minimum. Perhatikan sebuah jaringan terhubung terarah dengan dua simpul khusus yang disebut asal atau origin dan tujuan atau destination. Tiap link atau busur tak terarah adalah jarak yang non-negatif. Tujuannya adalah menemukan jarak terpendek atau terdekat atau lintasan dengan total jarak total minimum dari asal ke tujuan. Yang ketiga, langkah-langkah masalah rute terpendek. Pilihlah node atau simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik asal. Buatlah suatu setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dari node terpilih dalam langkah 1. Permanen set digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute tersingkat ke node-node ini. Tentukan seluruh node yang berhubungan langsung dengan node-node setelan permanen. Pilihlah node dengan rute atau cabang terpendek atau nilai node terkecil dari kumpulan node-node yang berhubungan langsung dengan node-node setelah permanen. Ulangi langkah 3 dan langkah keempat
sampai seluruh node bergabung dengan setelan permanen. 4. Contoh soal masalah rute terpendek. Nirmala adalah seorang pemagang di suatu perusahaan di kota G dan tinggal di kota A. Nirmala sering terlambat datang ke kantor karena lalu lintas pagi yang begitu ramai sehingga dia cukup sering dimarahi oleh bosnya. Nirmala hendak mencari rute terpendek yang dapat menghemat waktu sampai ke kantor agar dia tidak terlambat lagi sampai ke kantor. Angka menunjukkan jarak yang Nirmala butuhkan untuk sampai ke kantor. Rute manakah yang harus Nirmala pilih agar jarak tempuhnya minimal? Berikut merupakan diagram jarak antar kota dalam satuan kilometer, di mana node A adalah node awal (asal) dan node G adalah tujuan. Nah, ini adalah diagram contoh soal masalah rute terpendek. Busur A ke B itu berjarak 2 km, busur B ke E itu 6 km, busur E ke G itu 5 km, busur A ke D itu 10 km, busur B ke D itu 11 km, busur D ke E itu 8 km, busur A ke C itu 4 km, busur C ke D itu 3 km, busur C ke F itu 2 km, busur F ke G itu 9 km. Langkah pertama itu dimulai dari node asal, yaitu titik A. Tentukan rute terpendek awal dari titik awal, yaitu node A itu ke tujuan terdekat node B. Node yang terhubung langsung dengan A, di mana node terhubung B, C, dan D. Dengan busur AB dengan berjarak 2 km, dengan busur A ke C itu dengan jarak 10 km, yaitu dengan busur A ke C A ke D dengan busur A ke D dengan jarak 4 km. Busur yang terpilih dengan nilai jarak terkecil adalah 2 km, yaitu busur A ke B. Langkah kedua itu tentukan semua node yang terhubung langsung ke setelan permanen, yaitu node yang terhubung langsung dengan B, di mana node terhubung yaitu E dan D dengan jarak busur B ke E itu adalah 8 km, busur B ke G itu adalah berjarak 13 km, dan busur-busur yang tersisa, busur yang terpilih dengan nilai jarak terkecil adalah 4 km dengan busur AC. Langkah ketiga itu tentukan semua node yang terhubung langsung ke setelan permanen. Dalam hal ini adalah node C. Node yang terhubung langsung dengan C, di mana node terhubung D dan F dengan jarak busur CD adalah 7 km, busur CF adalah 5 km dari busur-busur yang tersisa. Busur yang terpilih dengan jarak terkecil adalah 5 km, yaitu busur CF. Pada langkah keempat, kita akan menentukan semua node yang terhubung langsung ke setelan permanen, di mana pada langkah ketiga cabang yang terpilih adalah cabang CF dengan jarak 5 km. Dari hal itu, kita akan menentukan node yang terhubung langsung dengan node F, di mana node yang terhubung adalah node G dengan cabang FG dan jarak 14 km. Dari cabang-cabang yang tersisa, cabang yang kita pilih adalah dengan nilai jarak terkecil, yaitu cabang CD, yaitu 7 km. Lanjut pada langkah kelima, kita akan menentukan node yang terhubung langsung dengan node D, di mana node yang terhubung adalah node E dan node G dengan jarak cabang DE yaitu 15 km dan cabang DG itu 19 km. Dari cabang-cabang yang tersisa, maka kita pilih cabang dengan jarak terkecil, yaitu cabang BE dengan jarak 8 km. Lanjut pada langkah keenam, kita akan menentukan semua node yang langsung terhubung ke node D, yaitu node G dengan jarak 13 km. Dari cabang tersisa, kita akan memilih nilai jarak yang terkecil, yaitu cabang EG dengan jarak 3
13 km. Dalam hari ini kita akan mencoreng semua node yang terhubung langsung dengan node G, yaitu cabang FG dan DG, sehingga tidak ada tersisa cabang. Maka dapat kita simpulkan bahwa rute terpendek untuk meminimumkan jarak tempuh Nirmala ke kantor adalah dimulai dari node A ke node B, ke node E, dan ke node G dengan jarak tempuh 13 km. Terima kasih.